Saya coba pasang. Nah, itu muncul percikan api ya. Mengerikan. Tadi cukup besar apinya. Oke teman-teman, nah hari ini saya nggak unboxing ya. Saya hari ini mau mereview sebuah alat, yaitu inverter ya, inverter IPS. Jadi inverter ini kerjanya juga kayak UPS ya, unit apa ya, nah cari aja lah, saya lupa. UPS ya. Nah di sini saya ingin mereview dan ingin memasang inverter ini nanti ke sistem atau ke jaringan listrik yang ada di kantor saya. Nah ini udah di label ya, karena ini juga barang inventaris kantor ya, jadi ini udah di label sama petugasnya. Nah kalau dilihat dari depan, inverter ini memiliki tombol power ya, kemudian layar LCD kecil ukuran 3x16 kayaknya ya, 3 cm 16 cm, sepertinya 15, nggak nyampe 16 ya, lebih kecil. Nah ini tombol power, kemudian ada indikator AC, indikator baterai, dan indikator warning atau error. Itu ya mereknya Prolink ya, Prolink 2400 VA. Nah sekitar 1200an watt ya. Alat ini mampu menangani beban 1200 watt. Nah alat ini dilengkapi dengan 3 colokan terminal AC soket ya, 3. Kemudian di belakangnya ada ini tombol, bukan tombol ya, switch ya. Dia ingin difungsikan sebagai, nah ini kebalik. Ingin difungsikan sebagai UPS atau inverter. Kalau UPS dia sekaligus mencharger aki ya, charger aki. Ini soket aki, ya. Kalau inverter dia hanya mengubah arus DC dari aki menjadi AC ya, arus AC. Nah di sini juga ada settingan ini bukan settingan maksimal baterai ya, tapi settingan di sini yaitu maksimal pengecasan. Jadi mau ngecasnya itu pakai 10 ampere atau 20 ampere. Nah kalau baterai ingin lebih awet, caslah dengan ampere yang kecil, tapi efeknya akan lebih lama proses chargernya ya. Jadi kalau pengen awet ya 10 ampere. Dan ini diubah ke UPS, jadi yang bawah ini berfungsi. Kalau ini inverter, yang bawah jadi tidak berfungsi, alias tidak mengecas atau mencharger baterai yang kita pasang. Oh ya ini cara bukanya ini. Iya, aduh agak susah ya. Nah ini ada soket baterainya ya. Baterai 24 volt. Jadi yang tipe ini 2400 VA itu tegangan baterainya harus 24. Kalau kalian punya aki hanya satu, jadi nggak bisa ya. Biasa aki kalau hanya satu itu tegangannya hanya 12 volt. Jadi kalian harus punya 2 aki, kemudian dipasang seri ya, jadi akan menjadi 24 volt. Nanti saya tunjukkan akinya ya waktu pemasangan. Ini saya tutup dulu. Nah kemudian di sisi ini, di sisi kanan ada circuit breaker. Jadi kalau ada konslet atau apa tinggal tekan aja circuit breaker. Jadi itu fungsinya untuk memutuskan arus jika ada terjadi konslet dan sebagainya. Ini ada kipas ya, kipas standar yang untuk pendingin. Kemudian ada apa lagi ya, nggak ada ya, hanya itu. Nanti kita lihat indikatornya ya, indikator ini. Kemudian kita jalan-jalan melihat baterai. Oke, nah itu dia baterainya. Baterainya saya menggunakan aki sekitar 100 ampere ya satunya, di seri menjadi tegangan 24 volt ya. Nah ini tegangan 26. Ini mengapa 26? Karena aki ini masih terhubung dengan UPS yang saya modif. Ntar nggak kelihatan. Nah itu UPS nya saya modif
Nah, dan ternyata hasil modifikasinya tidak sempurna. Jadi UPS-nya kecil tapi baterainya besar, ya nggak mampu ya, atau nggak seimbang. Jadi itu sebabnya saya beli inverter untuk mengganti UPS yang saya modif tadi. Nah, oh ya, sebabnya ini 26 karena aki ini lagi di cas ya, lagi di charger oleh UPS, maka tegangannya adalah 26. Oke, sekarang kita copot dulu ya, saya benerin kamera dulu. Oke, sekarang saya ingin mencopot kabelnya ya. Ini kabel mana ya kabelnya ya, ini kabelnya ya. Saya ingin mencopot kabel ini, kabel aki ada 2 ya, saya copot dulu. Nah, ini tempatnya agak kotor ya jarang dibersihin ya, nanti sekalian kita bersihin tempatnya, berdebu. Oke, ini udah tercabut satu kabel ya. Jadi ini kabel yang, sebentar ya saya lihat, kabel plus ya. Jadi ini kabel plus, dan kita harus pasang dulu ya, pasang ke inverternya. Saya ambil dulu, ini dia. Jadi kita langsung pasang. Kenapa langsung pasang? Kenapa nggak saya copot yang hitam dulu ya, atau yang minus? Karena saya jaga-jaga takutnya waktu pemasangan atau waktu membuka kabel itu takutnya bentrok ya. Jadi ada baiknya saya lepas dulu yang minus ya, yang plus ini ya, yang plus saya pasang dulu, barulah nanti saya buka yang min. Itu untuk menghindari kontak ya, kontak. Kalau min plus bentrok, akinya cukup besar ya, itu bisa bencana itu. Jadi saya sarankan pasang dulu satu kabel ya, pasang dulu ya. Ini kabelnya cukup keras, jadi kita harus ekstra hati-hati ya. Ini yang plus, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ya sama aja, bisa terbakar. Oke, kita pasang dulu. Oke, ini pemasangan yang kedua ya. Tadi udah saya coba mengerikan ya, ternyata ininya tadi hidup. Tadi ininya hidup. Bentar, ini lampu kameranya belum terang. Ini serem-serem dikit pemasangannya ya. Padahal min plus juga udah cocok, nggak ada yang kebalik ya. Kemudian ini sudah saya matikan, cuma oke, siap-siap. Nah, tahu ini sirkuit breaknya kita enggak juga ya, ini udah mati, saya matiin dulu, terus kemudian saya pasang ya. Itu muncul percikan api. Ya, saya coba pasang. Nah, itu muncul percikan api ya. Mengerikan. Tadi cukup besar apinya, tapi sekarang alhamdulillah waktu pas di videoin kok apinya kecil. Tadi cukup besar ya percikan apinya, sampai saya kaget. Niatnya tadi nggak di videoin karena ini pemasangan yang kedua, malah muncul percikan seperti itu ya. Jadi serem-serem dikit masang. Jadi buat teman-teman yang mau masang ya, jangan kaget ya kalau udah nonton video ini. Tentunya pasti kan udah tahu tuh. Udah tahu. Nah, ya meskipun udah tahu, terkadang ya cukup mengagetkan ya kalau muncul percikan api. Percikan api itu intinya pastiin aja ya. Saya kira sih tadi itu malah konslet ya. Saya kira salah pasang min plus
Setelah saya cek ternyata benar, tapi muncul api seperti itu. Oke, ini udah benar. Kita keraskan dulu ya, pasti sampai nggak goyang, nggak copot. Kalau copot berabe urusannya. Oke, saya coba hidupkan dulu ya. Ini nggak copot, saya hidupkan ya. UPS nya hidup ya, UPS nya hidup ya. Oke, saya matiin lagi ya. Saya pasang dulu pengaman. Ups, kena tekan bawahnya. Kena tekan ya. Oke, saya pasang dulu. Udah oke, udah kuat. Kita pasang pengamannya. Ya, pengamannya nggak bisa masuk karena ini terlalu ke kiri ya. Jadi saya buka dulu. Saya geser ke kiri agar tempatnya itu bisa masuk. Ini kebesaran ya. Udah ke kiri, kita kencangkan lagi. Oke, ini lulusan programmer sekaligus teknisi ini. Oke, udah pas. Kita ubah ke UPS dan ininya 10 ampere, udah siap untuk dipasang. Jadi oh ya, saya rapiin dulu ya, yang di depan itu kurang rapi tuh. Nah itu masih berantakan ya. Saya rapiin dulu. Oke, nah ini udah nyala ya, udah saya pasang. Dan ini ada indikatornya, LCD nya keren ya. Jadi yang lain nggak ada LCD, UPS nya ya. Nah di sini ada LCD ya, namanya juga smart inverter ya, pastinya juga harus pintar dong. Namanya juga smart. Nah dia ada, nah ini kameranya nggak fokus. Nah itu ada indikator input AC ya, kemudian output AC. Jadi tegangannya kebetulan sama karena saya menggunakan stabilizer, jadi tegangannya nggak drop ya, nggak drop. Dan ini mode UPS, baterainya charger gede-gede ya. Ini indikator baterainya hampir full ya. Ini indikator AC mode, itu berarti AC nya ya, listrik dari PLN itu lagi hidup. Nah kemudian ini gambar lampu, yaitu loadnya ya, loadnya atau beban pada inverter ini. Jadi ini bebannya saya pakai PC saya mencobanya ya. Nah ini ada indikator, kalau kedip-kedip seperti ini AC nya lambang AC ya, ini lambang AC, berarti dia menggunakan tegangan dari PLN. Nah contohnya kalau saya matikan, nah dia akan berbunyi sama kayak UPS ya, dia akan berubah ke baterai mode dan tegangannya agak naik 230 ya, karena tegangan AC sebenarnya itu 240 ya. Nah ini tegangannya 230. Nah, jadi ini indikator baterai, kalau baterainya udah sedikit pasti akan turun ya. Nah jadi ini modenya sama layaknya UPS. Kalau AC hidup dia akan otomatis langsung charger baterai. Nah itu ya, langsung charger baterai ya. Jadi indikatornya ini tadi ya. Oke, sekian dulu video review mengenai UPS inverter ProLink ya. ProLink tipenya 2400 VA. Jadi seperti inilah tampaknya ya. Jika teman-teman pengen order ya silahkan order ya ke toko ya, bukan ke saya. Kalau mau pesan dari saya ya boleh, silakan kontak aja nomor saya. Oke. Nah itu ProLink, ini UPS lama saya. Jadi satu UPS itu menampung satu beban ya. Ini ada 3
tapi yang ini udah agak keok, nggak mati listrik sebentar dia akan ikut mati. Nah, mereka menghandle server ya, 2 server, kemudian alat yang di atas itu ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Silakan tolong bantu saya ya, bantu share video ini agar bermanfaat juga bagi teman-teman yang lain. Dan bagi yang belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe atau berlangganan ya, jangan lupa ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.